Jadi kalau ngomong pekerjaan pasca tahapan nggak ada habisnya lah kira-kira. Jadi semua yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu adalah bagian dari tupoksi dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di Bawaslu Menyapa, ruang bincang santai namun bermakna. Bersama saya Nurul yang akan menemani Sobat Bawaslu semua dalam obrolan seputar pengawasan pemilu. Sobat Bawaslu, pesta demokrasi pilkada serentak sudah selesai dan riuhnya juga sudah mereda. Suara rakyat sudah menentukan pemimpin daerah-daerahnya masing-masing. Lalu, bagaimana dengan tugas Bawaslu? Apakah juga selesai juga? Nah, bagaimana tugas Bawaslu serta kegiatan Bawaslu yang dilakukan pasca tahapan yang telah usai dan sekarang adalah non tahapan? Apa yang dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini saya sudah bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara. Beliau adalah Bapak Sujiantoko SHIMM. Halo Pak Suji. Halo. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Setelah sekian lama, ini adalah Bawaslu Menyapa pertama saya. Jujur, saya sangat deg-degan sekali, gugup sekali, bisa dilihat saya agak kagok dan cotak-catok. Dan hari ini Pak, kita akan membahas tentang Bawaslu pasca pemilihan serentak kemarin ngapain Pak? Pilkada telah usai, lalu tugas dan kegiatan utama Bawaslu apakah juga selesai juga Pak? Ya. Terima kasih Mbak Nurul dan pemirsa yang saya hormati. Pada sampai dengan hari ini Bawaslu Jepara alhamdulillah semuanya tim diberikan kesehatan dan sukses dalam melaksanakan pengawasan di Pilkada 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Jepara. Ini tentu bagian hal yang harus diapresiasi kita bersama, di mana tahapan semuanya berjalan dengan baik. Memang menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan orang keseluruhan, Bawaslu, KPU mau ngapain ini kalau sudah tahapan tidak ada. Jadi sebagaimana diatur di ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa penyelenggara pemilu itu walaupun tidak ada tahapan pemilu tetap harus bekerja. Karena itu bagian dari tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Tentu di dalam melaksanakan kegiatan pasca tahapan tidak ada, Bawaslu senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan di antaranya yang paling utama tentu pendokumentasian dan pengarsipan. Itu penting karena bagian dari dokumen yang dimana dokumen itu tentu nanti akan dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh seluruh kalangan khususnya akademisi, peserta pemilu ataupun peneliti, sehingga nanti setelah dokumentasi itu tertata dengan baik, pengarsipan tertata dengan baik, maka kebutuhan masyarakat soal data akan lebih mudah. Sisi lain juga tentu sebagai penyelenggara pemilu kita harus meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasinya tentu tidak hanya partisipasi untuk meningkatkan pemilih, tapi juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama ikut serta melakukan pengawasan pemilu. Oke Pak, dari penjelasan Pak Suji sepertinya Bawaslu tetap akan disibukkan dengan berbagai kegiatan di tahun 2025 ini ya Pak? Iya. Nah, apakah setelah pilkada selesai pengawasan Bawaslu juga selesai Pak? Atau ada hal lain yang penting di dalam non tahapan ini yang harus diawasi oleh Bawaslu, terutama Bawaslu Kabupaten Jepara Pak? Kalau di dalam pengawasannya tentu masih ada. Daftar pemilih itu kan ada daftar pemilih berkelanjutan, di mana KPU harus melakukan pemeliharaan terhadap daftar pemilih itu. Nah tentu ini bagian tahapan juga yang harus dilakukan pengawasan oleh Bawaslu. Jadi harus update kita ke KPU untuk memastikan bahwa KPU benar-benar melaksanakan pemeliharaan terhadap daftar pemilih. Itu bagian tugas yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu. Jadi walaupun tahapan tidak ada, tapi tahapan ini adalah bagian yang dilaksanakan oleh KPU dan tanggung jawab Bawaslu adalah memastikan dan juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya di Disduk Capil maupun Kesbangpol, yang dalam hal ini Disduk Capil yang terkait dengan data kependudukan, Kesbangpol terkait dengan pendidikan politik dan juga demokrasi untuk masyarakat. Jadi kalau ngomong pekerjaan pasca tahapan nggak ada habisnya lah kira-kira. Jadi semua yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu adalah bagian dari tupoksi dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berarti masih ada koordinasi dengan KPU, koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan pemilih berkelanjutan ya Pak ya, tetap mengawasi gitu ya Pak. Termasuk untuk melengkapi data-data dokumen pengarsipan manakala kita tidak ada kesinkronan dengan KPU ataupun
stakeholder yang lain kan kita juga harus memastikan itu. Artinya bahwa dokumen kita itu benar-benar harus dipastikan arsip kita lengkap 100%. Baik itu arsip hasil pengawasan, arsip daripada dokumen-dokumen di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada, dan semuanya kita usahakan berbasis digital. Sehingga masyarakat mau mengakses terhadap data informasi yang terbuka untuk publik bisa melalui websitenya Bawaslu di PPID Bawaslu Kabupaten Jepara, sehingga tidak harus datang ke kantor, kita bisa melakukan pelayanan melalui daring ataupun melalui online. Oke, berarti termasuk mengakses laporan pilkada serentak kemarin juga bisa diakses oleh masyarakat luas ya Pak ya? Dan alhamdulillah semuanya kan sudah kita dokumentasikan dalam bentuk file, dalam bentuk hard copy, sehingga teman-teman masyarakat yang ingin mengetahui soal hasil pengawasan seperti apa, hasil pilkada kemarin seperti apa, semuanya bisa diakses melalui PPID-nya Bawaslu. Oke, Pak, mengenai Bawaslu potensi sengketa hasil pilkada, alhamdulillah di Jepara ini kan tidak ada. Namun seperti apa sih Pak Bawaslu dalam proses, mempunyai peran seperti apa dalam proses tersebut Pak? Iya. Jadi Bawaslu itu kan selain melakukan pengawasan, kita punya yang namanya peran pencegahan. Melakukan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi, kira-kira begitu. Nah, ibarat kata kita lebih baik mencegah agar tidak terserang penyakit daripada kita mengobati penyakit yang sudah ada, kira-kira begitu. Nah, di Bawaslu Jepara kenapa tidak ada sengketa? Karena kita intens melakukan langkah-langkah pencegahan. Misalnya di setiap tahapan pemuktahiran data pemilih, kita selalu koordinasi dengan baik dengan teman-teman KPU dan jajaran untuk memastikan manakala terdapat data yang ada di bawah maupun data yang ada di tingkat kabupaten itu ada kekurangan atau ada kesalahan, maka kita langsung melakukan himbauan, baik itu himbauan secara tertulis maupun himbauan secara lisan kita sampaikan agar apa, sebelum terjadi pelanggaran loh ini tidak terjadi pelanggaran. Termasuk juga di verifikasi pendaftaran calon misalnya. Kita pastikan teman-teman KPU benar-benar sesuai dengan real dan prosedur yang ada. Termasuk dokumen-dokumen daripada calon kita pastikan dengan verifikasi faktual. Kita sampaikan ke peserta pemilu, kita himbau kepada peserta pemilu untuk ini loh yang benar, jangan sampai kemudian melakukan pelanggaran. Sehingga apa? Ketika peserta tertib, penyelenggara tertib, maka apa yang akan terjadi di sengketa ataupun pelanggaran sengketa insya Allah tidak ada, dan dipastikan kemarin di Jepara juga tidak ada kan? Ini artinya bahwa ada komunikasi, ada koordinasi antara sesama penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan juga pemerintah tentunya dalam hal ini yang ikut mensukseskan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Jepara. Tidak hanya pilkada saya kira, termasuk pemilu juga di 2024. Artinya bahwa langkah pencegahan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu sudah maksimal. Manakala kalau kemudian sudah maksimal dilakukan pencegahan kok masih ada pelanggaran, ya apa boleh buat, kita harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan bahwa Bawaslu melaksanakan penanganan pelanggaran sengketa. Oke, berarti memang suksesnya kita itu yang kemarin kalau di Jepara tidak ada sengketa pilkada, itu berarti sukses kita bersama ya Pak ya? Sukses kita bersama, bukan hanya suksesnya Bawaslu. Betul, jadi semua penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu, stakeholder bersama-sama bekerja sama sehingga tidak ada sengketa dalam pilkada serentak kemarin. Oke. Nah, mengenai evaluasi nih Pak, adakah evaluasi dari Bawaslu terkait dengan proses pengawasan yang telah dilakukan? Jika ada, seperti apa Pak? Ya tentu evaluasinya di seluruh tahapan ya, diawali dari tahapan pemuktahiran data. Evaluasinya tentu karena pemuktahiran data itu dilakukan oleh KPU dengan menggunakan petugas lapangan, yang petugas lapangan itu tentu berbasis RT RW gitu ya. Sementara Bawaslu keterbatasan personil. Kita belum ada Panwas TPS pada waktu itu. Kita hanya ada Panwas Desa. Bayangkan satu Panwas Desa itu harus mengawasi coklit yang dilakukan oleh satu desa bisa jadi 20 sampai 30 petugas. Ini tentu merepotkan. Nah, ini evaluasinya tentu ke depan mestinya penyelenggara pemilu di Bawaslu harus berimbang antara yang diawasi dengan yang mengawasi, sehingga apa, controllingnya ini bisa dilakukan secara efektif. Nah, maka kemarin solusi yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mengajak kepada masyarakat untuk aktif.
Bagaimana masyarakat melaporkan manakala dia belum teridentifikasi, belum tercoklit dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang menjadi peran kenapa stakeholder penting. Ya. Evaluasi yang berikutnya tentu di tahapan pencalonan. Ya. Tahapan pencalonan itu kita ada keterbatasan di mana melakukan verifikasi terhadap cek kesehatan itu tidak bisa dilakukan di daerah. Harus dilakukan di Semarang, di Karyadi. Oh iya. Ini sehingga merepotkan ya, kita harus liwati ke sana, kita harus memonitor ke sana, memastikan ke sana. Ini juga saya kira bagian yang perlu dievaluasi. Seharusnya pemerintah daerah melalui rumah sakit daerah di wilayah Kabupaten Jepara harus melengkapi perangkatnya. Agar apa? Cek kesehatan nanti bisa dilakukan di daerah. Hingga apa? Ketika dilakukan di daerah, maka kita bisa melakukan pengawasan yang tidak hanya fokus di pengawasan kesehatan saja. Kemudian ada evaluasi yang lain, misalnya terkendala cuaca. Ya. Kalau pelaksanaan pilkada kemarin itu kan di cuaca yang cukup ekstrim, sementara Jepara ini kan punya wilayah macam-macam. Kita punya lautan, kita punya kepulauan, kita punya pegunungan. Nah, tentunya ada beberapa kerawanan yang kita mitigasi. Di antaranya adalah misalnya soal baratan angin laut gitu ya, di mana kita harus memastikan benar-benar distribusi logistik dari darat ke Kepulauan Karimun Jawa ini bisa berjalan dengan baik. Maka kita sampaikan ke teman-teman yang ada di KPU untuk kesiapan logistik Karimun Jawa menjadi skala prioritas. Bahkan kita sampaikan ke teman-teman KPU juga ada plan A, ada plan B. Manakala cuaca tidak mendukung, apa yang harus dilakukan agar tetap distribusi logistik ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya. Apakah minta bantuan ke TNI Angkatan Darat untuk distribusi menggunakan helikopter dan sebagainya. Ini kita lakukan plan A dengan koordinasi KPU, pemerintah dan juga Bawaslu dan stakeholder yang lain. Ya. Kemudian belum lagi misalnya kita punya daerah pegunungan yang rawan longsor. Ada Tempur, ada wilayah Pakai Saji itu punya Pelagan, ya, wilayah Mayong itu punya Bungu, di mana kita harus memitigasi mana titik-titik longsor yang harus bisa kita antisipasi. Maka kita gandeng teman-teman yang ada di BPBD. Potensinya seperti apa, ketika longsor harus bagaimana dan sebagainya. Belum lagi kemudian titik rawan di daerah-daerah bencana banjir. Kita punya lahan yang kalau misalnya hujan terus menerus potensi banjir. Kemudian kita punya Donorojo, Sumberjo, selalu pasti banjir. Ini bagaimana kita harus mengevaluasi itu dan kita harus mengantisipasi dengan plan A, plan B dan plan yang lain agar tetap semuanya bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan jadwal yang dilakukan oleh KPU. Nah, ini saya kira menjadi tidak hanya evaluasinya Bawaslu, tapi evaluasi kita bersama. Kemudian di tahapan kampanye. Evaluasi di tahapan kampanye adalah pelaksanaan kampanye di dalam pemasangan atribut peraga kampanye. Ini peserta pemilu masih aktif. Kita sudah memberikan himbauan berkali-kali, kita sudah melakukan sosialisasi dan sebagainya, tapi mereka masih abai terhadap alat peraganya. Mereka masih melanggar terhadap pemasangan alat peraga yang tidak sesuai. Mereka masih mengganggu ketertiban umum dalam hal pemasangan alat peraga, sehingga berakibat kepada apa? Terjadinya hal-hal yang tidak kecelakaan lalu lintas misalnya akibat terhalang alat peraga dan sebagainya masih terjadi. Nah, ini harapannya tentu dievaluasi ke depan peserta pemilu harus tertib dalam pemasangan alat peraga. Belum lagi di pelaksanaan kampanye tatap muka. Pelaksanaan kampanye tatap muka masih banyak peserta pemilu yang melaksanakan kampanye yang tidak berizin atau melaksanakan kampanye di lokasi-lokasi yang dilarang. Misalnya di aula balai desa, lapangan desa, itu kan harus seizin pemerintah desa dan harus berbayar. Betul. Kalau dia hanya menggunakan tanpa izin dan kemudian tanpa berbayar ke pengelola BUMN desnya, maka kemudian dianggap kategori fasilitas negara. Nah, ini yang saya kira di beberapa langkah kita sudah lakukan antisipasi, namun masih saja satu dua lah, nggak terlalu banyak yang terjadi yang melanggar ketentuan alokasi itu. Nah, yang paling parah di evaluasi pilkada 2024 itu adalah soal keterlibatan legalitas. Jadi
ada beberapa kasus yang memang harus kita tangani. Dan ini harapan evaluasi kedepannya adalah memang ASN ini punya hak pilih ya. Iya betul. Berbeda dengan teman-teman TNI ataupun Polri, sehingga memang agak sulit mereka harus mengambil posisi seperti apa. Tapi paling tidak evaluasi kedepannya adalah bagaimana mereka itu mampu menentukan pilihan tanpa harus kemudian menunjukkan dukungan. Ini penting, karena bagaimanapun netralitas ASN itu adalah hal yang diketahui dan sekarang itu lebih mudah viral dibandingkan dengan tertutupi. Era media sosial ya. Jadi sekarang itu kan wartawan itu kan semua masyarakat sama halnya wartawan. Netizen yang mohon maaf ya, netizen itu jauh lebih kejam daripada wartawan. Betul. Kalau sudah viral, ya mau tidak mau kita harus mengambil tindakan. Makanya evaluasi kedepannya adalah sikap netralitas ASN ini penting, termasuk kepala desa dan hal-hal lain atau keterlibatan orang-orang yang dilarang ini harus benar-benar menjadi perhatian kita bersama. Oke lah, dia punya hak pilih, tapi jangan sampai kemudian menunjukkan ajakan kepada yang lain karena dia harus bersifat netral. Yang terakhir saya kira pelaksanaan di pilkada kemarin dari sisi evaluasi adalah terkait dengan masih banyaknya warga masyarakat Jepara ini yang tidak ikut berpartisipasi. Turun ya Pak, turun ya, ada 65% tingkat partisipasi kita, walaupun ini adalah hal yang wajar mungkin ya bagi teman-teman KPU karena skala nasional memang di angka 65%. Karena tapi ini menjadi PR kita bersama bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa berpolitik itu penting, berdemokrasi wujudnya adalah dengan memilih, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Ini tentu pemerintah mengencarkan pendidikan politik, KPU mengencarkan sosialisasi pemilih, Bawaslu juga ikut mengencarkan sosialisasi pengawasan, dan partai politik peserta pemilu juga harus ikut mensosialisasikan kepada konstituennya melalui pendidikan politik agar ke depan di Kabupaten Jepara ini nilai partisipasinya meningkat. Ketika nilai partisipasinya meningkat, maka legitimasi terhadap pemilihan ataupun pemilu itu menjadi lebih baik. Oke Pak, begitu banyaknya tahapan yang harus diawasi oleh Bawaslu, bagaimana dengan persiapan pelaporannya dan bagaimana tindak lanjut atas laporan tersebut untuk pemilu ke depannya Pak? Oke, jadi Bawaslu itu selain menangani laporan, itu juga menangani hasil temuan. Di laporan dari masyarakat itu wajib hukumnya Bawaslu untuk menindaklanjuti, termasuk temuan Bawaslu juga wajib harus kita tindak lanjuti karena Bawaslu itu adalah punya peran untuk melakukan penanganan pelanggaran. Terkait dengan laporan daripada masyarakat, masyarakat bisa melakukan laporan datang langsung ke Bawaslu dengan membawa bukti dugaan pelanggaran yang ada, ataupun bisa memberikan informasi awal kepada Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran. Terkait dengan informasi awal ini, maka ketika ada informasi awal masuk, Bawaslu akan melakukan investigasi atau penanganan tidak lanjut ke lapangan. Sehingga nanti kalau laporan datang langsung ke kantor akan kita tangani sebagaimana mekanisme laporan. Tapi kalau kemudian itu informasi awal, maka kita jadikan informasi awal itu sebagai temuan Bawaslu yang harus kita tindak lanjuti. Kalau kemudian memberikan laporan penghasil pengawasan, kontinu teman-teman di sekretariat Bawaslu itu setiap harinya, bahkan setiap jamnya kita harus update ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan hasil pengawasan. Sehingga kita membuat yang namanya laporan cepat, real time itu bahkan ya. Mungkin teman-teman di sekretariat mengalami kayak begitu. Bagaimana dia harus tidak minyak tidurnya karena diintai dengan laporan yang harus real time update per jam ya. Penanganan pelanggaran per jam, ada penanganan apa tidak harus diupdate tiap hari. Nah, ini saya kira kinerja teman-teman sekretariat dan pimpinan untuk memberikan arahan dan instruksi kepada teman-teman sekretariat dan jajaran menjadi hal yang penting. Makanya kemarin kemudian untuk meningkatkan kualitas fisik teman-teman, Bawaslu Jepara menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi yang namanya orang nggak tahu ya, namanya kecelakaan kerja. Dan alhamdulillah kan kemarin juga memang keluarga yang
kebetulan kena kecelakaan juga dapat Jepara itu ada yang meninggal 2 kan, Panwas kelurahan 1, Panwas desa 1, kemudian Panwas TPS 1 dan alhamdulillah tercover juga kan TPS. Belum lagi kemudian agar tetap badan sehat kita suntik dengan vitamin, kita berikan suplemen, kita berikan vitamin agar tetap mereka sehat di lapangan. 3 bulan full ya Pak kemarin ya? 3 bulan full sampai rekapitulasi. Ya, alhamdulillah lah semuanya masih diberikan kesehatan. Adapun misalnya yang meninggal dunia kemarin kan memang kecelakaan kerja ya, ada riwayat penyakit yang memang harus dia alami sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Artinya sampai di sini kemudian Bawaslu tetap maksimal melakukan tugas-tugas pengawasan, pelaporan maupun penanganan. Oke, Pak. Selain pengawasan dan juga penyelesaian sengketa atau penanganan pelanggaran tadi, Pak, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan oleh Bawaslu Jepara pada masa jeda pasca pilkada ini, Pak? Program-program kegiatan iya. Pak. Banyak ya. Bisa disebutkan, Bawaslu Pak? Jepara itu kita punya namanya Saka Adiasta. Saka Adiasta. Bergerak di bidang pramuka ya, sukarelawan. Iya. Nah, rencana di pasca tahapan kemarin ini Bawaslu akan menghidupkan kembali Saka Adiasta dengan menggandeng teman-teman pramuka di Saka Adiasta itu untuk melakukan pendidikan pengawasan melalui kegiatan pramuka. Yang kedua kemudian kita mencoba untuk mengaktifkan kembali dan membesuk kembali kepada desa-desa mitra Bawaslu. Kita punya 15 desa mitra Bawaslu yang bertajuk di Desa Anti Politik, Uang, dan Desa Pengawasan. Ini tentu kita sambang kembali ke desa-desa untuk membentuk forum-forum desa agar rumor terkait dengan demokrasi, pendidikan politik itu benar-benar bisa dikembangkan di desa. Apalagi nanti jelang pemilihan kepala desa di tahun 2027 ya, sehingga bagaimana menciptakan iklim dan perpolitikan yang baik dan menciptakan demokrasi politik yang baik itu melalui pendidikan demokrasi itu. Kemudian program-program podcast seperti ini, kita punya podcast Bawaslu Menyapa ini, kita punya klinik hukum Bawaslu di mana program itu menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait dengan apa sih dasarnya hukum pelaksanaan pemilu ketika ada masalah seperti ini, apa sih yang menjadi dasar agar masyarakat tahu, kita sampaikan melalui program-program itu. Kemudian kita gandeng perguruan tinggi dan juga pondok pesantren, sekaligus juga sekolah. Untuk apa? Melibatkan mahasiswa, melibatkan santri, melibatkan siswa-siswa yang notabene pemilih pemula untuk aktif terlibat di dalam pengawasan. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pendokumentasian dan pengarsipan. Ini yang real time terus kan? Yang namanya dokumen dan pengarsipan itu kan nggak akan berhenti, Mbak Nada. Akan selalu update terus. Nah, ini yang kita lakukan hari ini untuk meningkatkan kinerja yang ada di teman-teman Bawaslu. Salah satunya itu. Sisi yang lain juga kita tingkatkan di pemberitaan, kehumasan, dan juga informasi-informasi lain tentang kepemiluan dan kepemilihan kepada masyarakat agar mereka semakin kenal dengan Bawaslu. Oke, terakhir nih Mbak, sebelum ditutup, apa pesan Bawaslu kepada masyarakat agar tetap peduli dan terlibat dalam pengawasan meskipun pilkada sudah selesai? Jadi kesejahteraan masyarakat, meningkatnya nilai ekonomi, kemudian baiknya infrastruktur yang ada di daerah, itu semuanya kan berawal dari masyarakat itu. Kenapa dari masyarakat? Karena masyarakat itu yang menentukan pilihan pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan di wilayah itu. Oleh karenanya, demi kebaikan bersama, maka suara satu daripada masyarakat itu menentukan bagaimana daerah ini berkembang ke depan selama 5 tahun. Oleh karena itu, satu suara itu mari kita gunakan dengan sepenuh hati, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan yang nantinya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Maka Bawaslu selalu mengajak kepada masyarakat untuk menciptakan sistem demokrasi yang benar-benar ideal. Itu hal yang tidak mudah, tapi paling tidak untuk meningkatkan demokrasi yang lebih baik dan masyarakat itu melek tentang politik, maka penting
keterlibatan masyarakat di dalam berpartisipasi, baik itu berpartisipasi menjadi penyelenggara, berpartisipasi menjadi pemilih, maupun berpartisipasi menjadi pengawas partisipatif. Kenapa demikian? Dengan partisipasi masyarakat, maka Bawaslu dan penyelenggara pemilu serta pemerintah terbantu untuk membangun good governor yang baik. Nah, ini menjadi PR seluruh lembaga yang ada di penyelenggara pemilu dan juga pemerintah, termasuk juga masyarakat dan para pakar maupun para pemerhati demokrasi, agar bagaimana Jepara ini yang selama pelaksanaan baik pemilu maupun pilkada ini berjalan dengan baik, damai, aman, sentosa. Tidak hanya itu, tapi bagaimana menciptakan benar-benar Jepara ini memiliki pesta demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Ini saya kira menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruh demokrasi yang ada di negara kita. Karena dengan pemilihan langsung ini sudah bagian dari citra demokrasi yang cukup maju. Betul. Jangan sampai kemudian pemilihan langsung ini dikembalikan ke masa lampau, di mana masyarakat tidak bisa melakukan pemilihan secara langsung. Maka jaga dan rawatlah demokrasi yang sudah benar-benar demokratis ini dengan baik. Maka Bawaslu juga mengajak kepada masyarakat untuk serta berpartisipasi, karena sejatinya pengawas itu adalah masyarakat. Sendiri. Maka bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Itu bagian dari jargonnya Bawaslu. Baik, terima kasih Pak Suji, Sama-sama. Pak Ijal Lebar, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama. Sehat selalu untuk Amin, Pak Suji amin, amin. dan sukses untuk Bawaslu Amin. Jepara. Nah, demikian Sobat Bawaslu bincang-bincang kita pada hari ini terkait dengan Bawaslu ngapain pasca pilkada. Ternyata banyak sekali kegiatan Bawaslu Jepara kan ya. Pasca pilkada meskipun ia adalah non tahapan, tapi banyak sekali kegiatan yang telah dirancang oleh Bawaslu Kabupaten Jepara. Nah, saya Nurul pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.